Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai instruction set, addressing mode, dan format. Oke, langsung saja ke pertama, yaitu metode pengalamatan. Metode pengalamatan merupakan bagaimana cara menunjuk atau mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Dan dalam mode pengalamatan terdapat beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu immediate addressing, yang kedua direct addressing, yang ketiga indirect addressing, keempat register addressing, kemudian register indirect addressing, statement addressing, dan stack. Yang pertama yaitu immediate addressing. Penjelasannya yaitu operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Kemudian operan sama dengan field alamat, dan yang ketiga itu tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kemudian selanjutnya itu menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat dan ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field. Ini merupakan diagram dari immediate addressing diagram. Selanjutnya yaitu direct addressing, merupakan metode pengalamatan untuk transfer data antar nomor dan register. Field alamat berisi effective address sebuah operan dan hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Tidak ada perhitungan tambahan untuk mendapatkan alamat yang efektif, dan ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field. Ini merupakan diagram dari direct addressing diagram, di mana address A menuju ke operan. Dan untuk selanjutnya itu indirect addressing, mana merupakan mode pengalamatan tak langsung. Sel memori yang ditunjuk oleh kolom alamat berisi alamat petunjuk ke operan. Dan yang ketiga yaitu diperlukan referensi memori ganda dalam suatu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Kemudian yang selanjutnya itu ruang alamat yang besar, dan effective address atau EA sama dengan address field atau A. Kemudian ini merupakan diagram dari indirect addressing diagram, di mana address A menuju ke pointer to operan dan operan. Baik, di sini saya akan membahas tentang register addressing atau pengalamatan register, dan register indirect addressing atau pengalamatan tak langsung register. Register addressing atau pengalamatan register yaitu metode pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Register addressing memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya yaitu pertama, diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Yang kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Adapun kerugiannya yaitu ruang alamat menjadi terbatas. Selanjutnya, register indirect addressing atau pengalamatan tak langsung register. Metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung. Keterbatasan field alamat diatasi dengan mengakses memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak.
Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode penyelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode penyelamatan tidak langsung. Displacement addressing. Displacement addressing merupakan model penyelamatan yang menggabungkan kemampuan penyelamatan langsung dan penyelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah file alamat, sedikitnya sebuah file yang implisit. Ada 3 mode dalam displacement. Pertama, relative addressing, kedua, base register addressing, ketiga, indexing. Relative addressing adalah register yang direferensi secara implisit. Tujuan relative addressing yaitu: pertama, alamat efektif relative addressing didapatkan dari alamat instruksi. Kedua, relative addressing memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Selanjutnya, base register addressing. Base register addressing adalah register yang diferensi berisi sebuah alamat memori dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Tujuan dari base register addressing: pertama, referensi register dapat implisit maupun implisit. Kedua, memanfaatkan konsep lokalitas memori. Selanjutnya, indexing. Indexing adalah file alamat yang mereferensi alamat memori utama dan register yang direferensi berisi pemindahan posisi dari alamat tersebut. Tujuan dari indexing adalah: 1. File alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indeks. Kedua, manfaat penting dari indeks adalah untuk eksekusi program. Format instruksi. Format instruksi berfungsi untuk menentukan susunan dan tata letak bit suatu instruksi. Format instruksi harus mencakup opkode serta implisit dan eksplisit operan. Biasanya, set instruksi memiliki lebih dari satu format instruksi. Kemudian, dalam format instruksi, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu menentukan panjang instruksi, dan yang kedua, menentukan alokasi bit. Pertama, penentuan panjang instruksi.
Dalam penentuan panjang instruksi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas CPU, dan kecepatan CPU. Pertimbangan-pertimbangan penentuan panjang instruksi. Yang pertama, pertimbangan instruksi. Instruksi yang kompleks dapat mempengaruhi perancangan perangkat keras prosesor. Yang kedua, pertimbangan programmer. Menginginkan opkode, operat, dan mode pengalamatan yang lebih banyak, serta rangka alamat yang lebih besar, karena semua itu akan mempermudah pemrograman. Dan yang ketiga, pertimbangan lain, mana panjang instruksi harus sama dengan panjang perpindahan memori, dan panjang instruksi seharusnya merupakan kelibatan panjang instruksi lain, dan kecepatan perpindahan data tidak dapat diatasi dengan menambah kecepatan prosesor. Selanjutnya, penentuan alokasi bit. Inti dalam alokasi bit adalah berada pada untung rugi antara jumlah opkode dengan kemampuan pengalamatannya. Opkode yang banyak digunakan akan menyebabkan bit yang lebih banyak pada variat opkode, yang secara otomatis akan mengurangi jumlah bit untuk pengalamatan. Dalam penentuan alokasi bit, ada faktor-faktor penting untuk menentukan bit pengalamatan. Yang pertama, jumlah mode pengalamatan. Yang kedua, jumlah operan. Yang ketiga, register dan memori. Yang keempat, jumlah set register. Dan yang kelima, granularitas alamat.